Nah, teman-teman sekalian, saya baru baca nih. Ada satu pertanyaan, kayak gini bunyinya. Uma, bantu rekomendasi dong layanan akikoh yang sesuai dengan syariat dan masakannya enak. Teman-teman sekalian, alhamdulillah nih. Sekarang orang-orang udah mulai menyadari tentang pentingnya akikoh dan kemudian mulai ingin melakukan akikoh itu dengan tata cara yang syar'i. Tapi kita tahu teman-teman sekalian bahwa ayah bunda zaman sekarang itu super sibuk banget, nggak punya waktu untuk pilih kambing atau domba, dan juga nggak punya waktu untuk mengolah masakannya. Belum lagi kalau kita olah sendiri bau perengusnya itu loh teman-teman sekalian. Tapi tenang aja, karena saya akan merekomendasikan layanan atau jasa akikoh yang syar'i tentunya untuk teman-teman semua. Ikuti perjalanan saya pada kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Adrian? Baik, alhamdulillah. Gimana lagi kabarnya? Ngapain Bang? Lagi lihat-lihat aja nih, gimana ada yang bisa dibantu? Ya? Jadi gini, tadi tuh saya lagi ngeliat handphone, terus ada netizen yang tanya tentang akikoh lah. Dan sekarang kan orang udah mulai aware ya tentang akikoh. Betul. Terus saya langsung rekomendasiin ini nih, tempatnya di sini. Ini adalah Riyad Akikoh, di mana Bang Adrian sebagai ownernya. Tapi saya pengen tahu nih, nggak cuma sekedar bicara aja sama netizen. Ada apa aja sih Bang Adrian? Maksudnya kan kalau saya lihat kandangnya juga bersih, kemudian kayaknya tempatnya juga lengkap deh semuanya ada di sini. Tapi saya pengen tahu secara detail dari Bang Adrian tentang Riyad Akikoh ini. Baik, bismillah. Kita terintegrate satu tempat ya. Jadi dari kandang, nanti ada proses penyembelihan, ada dapur, menyampaikan, pengiriman, semua dalam satu tempat. Kenapa? Karena kita pengen kontrol, sehingga nanti prosesnya berjalan dengan baik, ya, penyembelihannya juga insya Allah sesuai dengan syariat, kemudian waktu saat pengolahannya juga dilakukan dengan secara terbaik, sehingga nanti hasil dari makanannya ya yang kita antarkan ke Shoaibul Akikah dapat diterima dengan baik dan tentunya tidak melupakan proses penyembelihannya sesuai dengan syariat. Jadi sah insya Allah. Terus ini kandangnya kayaknya unik deh Bang. Jadi memang di sini kita buat tempatnya seefisien mungkin. Kalau kita bisa lihat di sini tempatnya dalam satu tempat ya, pakan dikasih sama anak-anak kandang nih, pakannya juga beda. Insya Allah kualitasnya tinggi sehingga nanti domba-domba yang masuk atau kambing-kambing yang masuk dari mitra kita tetap dalam kondisi sehat. Kalaupun nanti sakit kita pisahkan. Dan ini ada sekat-sekatnya, ini dibedakan nanti berdasarkan bobot. Semakin besar porsi makanannya gitu ya, semakin besar porsi quantity box-nya, maka nanti hewannya juga semakin besar. Kita sesuaikan gitu ya. Nanti setelah dari sini kandang kita cek, kita pisah-pisahkan, kita kasih makan, lanjut ke tempat yang ada di sana. Oh, itu apa Bang? Tempat penyembelihan. Lagi ada yang disembelih nggak? Ada. Kayaknya kita perlu lihat deh. Ya, boleh nggak lihat Bang? Boleh. Oke, kita ke sana ya Bang ya. Siap. Oke, jadi saya jelasin sedikit ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau datang Shoaibul Akikah yang mau sembelih sendiri, tafadol, kita persilakan untuk datang. Insya Allah kita ajarin kita cara nyembelihnya seperti apa di sini. Tapi kalau merekanya sibuk, kan nitipin aja tuh. Baik. Mohon maaf ya Bang Adrian, kadang-kadang kan ada orang yang nggak amanah ya, maksudnya kadang-kadang satu kambing tiba-tiba untuk berapa orang gitu. Itu gimana tuh di Riyad Akikoh ini untuk memberitahukan kepada orang-orang yang Shoaibul Akikahnya ini bahwa kita betul-betul amanah kok. Memang kebanyakan di sini walaupun kita persilakan untuk datang, tapi bisa dikatakan 90% nanti bisa hadir. Karena kita tahu lah orang tua zaman now itu sibuk banget gitu ya, apalagi di Jabodetabek macet gitu ya, kalau kemana-mana akhirnya mereka percayakan sama kita dan kita jaga amanah itu sebetulnya. Dengan cara apa? Buktinya? Dengan cara apa? Oke, jadi buktinya di sini kita ada tools gitu ya, ada alat di mana nanti. Ini monitor kecil dan touchscreen. Nantinya di sini akan kelihatan videonya udah direkam atau belum gitu ya, kelihatannya bagus atau enggak. Kemudian di sini ada kamera. Nanti sembelihnya di sini dan kita insya Allah untuk penyembelihan itu kita mulai dari waktu saat berdiri dombanya. Jadi kelihatan jelas. Kelihatan jelas ukuran sama si pemotongnya sebesar apa, ada scale di belakangnya, hewannya sehat atau enggak kelihatan, pincang atau enggak kelihatan. Videonya rekam terus kan, enggak diedit kan? Tanpa jeda, tanpa dipotong-potong gitu ya. Ini terrecord dalam ya kurun waktu 1-2 menit lah seperti itu. Gitu ya, dari hewannya berdiri, terus kita rebahin gitu ya dengan ihsan, kemudian kita bacakan doa, takbir, sembelih. Jadi Shoaibul Akikohnya ini bisa melihat dengan jelas dan yakin bahwa yang saya pesan ukurannya sekian, tata caranya sesuai dengan syar'i. Insya Allah itu kita jaga karena memang kita orang-orang yang memotongnya juga sudah tersertifikasi BNSP. Jadi mereka sudah tahu tata cara yang baik dan benar seperti apa secara syariat gitu ya, tidak menyakiti si hewan, dan kemudian insya Allah juga orang-orangnya di sini melakukan ibadah sholat 5 kali sehari gitu ya, dan kita melakukan secara berjamaah. Dan kalau dilihat di sini juga sama ada tirai ya, seperti tirai plastik ini supaya apa nanti waktu mau disembelih dia tidak melihat teman-teman yang sudah
Kuliti. Iya, Dikuliti. dikuliti. Jadi di depan tuh ada hewan-hewan yang udah digantung-gantung teman-teman Yes, sekalian. Jadi harus yes, ditutup betul. supaya dia nggak takut dan tenang dalam melaksanakan Tenang, sesembelihannya. betul. Baik. Bang, mau Iya. lagi dong lihat teman-teman boleh kan? Boleh, silakan. Kemana tuh? Ke sini. Ke dalam. Ya. Oke, kita masuk Oke. ya. Jadi di sini setelah tadi disembelih, kemudian kita melakukan proses penyesetan atau pengulitan. Kita gantung hewan-hewannya di sini dan tempatnya insya Allah kita buat sebersih mungkin Iya. karena nanti kuman dan virus atau bahkan lalat tidak masuk ke dalam sini. Terus Bang yang tadi ini Bang, ini apa nih Bang? Oke, jadi ini adalah sistem pelabelan ini kita. Oke. Dari awal udah kita print, kita masukin ke sini dan di sini ada nama sohibul akikahnya gitu ya. Fulan misalnya gitu ya. Kemudian di sini ada tanggalnya dan nanti ada jam kirimnya juga kapan. Kenapa? Karena memang nanti dari proses awal sampai nanti proses pengepekan itu semua kita pakai sistem labeling. Jadi tidak tercampur dengan sohibul akikah yang lain. Karena mereka tadi kan waktu dilihat di depan di kandang hewannya macam-macam beda-beda gitu ya. Jenisnya juga beda-beda, kemudian besar kecilnya beda-beda sehingga nanti waktu saat pemasakan pengolahan itu semua terpisah. Jadi nggak mungkin tertukar dengan sohibul akikah yang lain ya? Yes, betul. Itu yang kita jaga amanahnya. Insya Allah nanti sampai akhir semuanya kita pisah. Kayak gitu. Bang, terus kalau untuk potong-potong ini kan kadang-kadang kalau kita makan kan suka tajam-tajam gitu kan karena Yes. pemotongannya nggak rapi. Itu pakai pisau khusus tersendiri nggak sih? Oke, Uma. Jadi dari penyiasatan ini nanti kita cacah gitu ya. Oke. Tapi sekarang kita cacahnya udah nggak pakai lagi golok. Oh, nggak pakai Gitu ya. manual? Udah nggak pakai Jadi manual. pakai apa? Jadi nanti kita pakai alat yang namanya bonshaw. Oh. Sehingga apa nanti tulangnya itu rapi, potongannya rapi, ya dagingnya juga rapi. Sehingga nanti masakannya juga tampilan lebih baik. Dan yang paling penting adalah daging itu tidak patah-patah. Karena apa nanti khawatir untuk yang sudah agak berusia gitu ya, giginya udah mulai Susah rapuh, makannya ya? jadinya nanti nggak Iya. berbahaya buat mereka. Seperti itu, Ma. Itu pemotongannya maksudnya untuk dengan bonsau-nya itu ada di mana? Ada di sebelah sana, Ma. Oh, di situ. Iya, Aku kita mau lihat lanjut ke boleh? sana ya, Kita siap. ke sana ya, Bang. Oke. Oh, oke. Ini proses pemotongan. Yang tadi namanya bonsau itu yang mana? Ya, ini Uma, ini tempatnya untuk kita potongin lagi, kita cacah. Yang sebelumnya mungkin orang-orang tahu bahwa cacahnya itu manual gitu ya, pakai kampak. Oh, cacahnya gitu ya. pakai ini ya? Nah, ini pakai mesin. Cepet dong gitu, kerjanya kita berarti potong. Iya. Ini kurang lebih untuk cacah 1 ekor kambing aja waktunya berapa lama, Bang? Sekitar 5 menit ada ya untuk pakai bonshaw ya. Nah, ini dipisah-pisah dulu. Nanti kalau udah mulai, udah start, baru kita pakai bonsaunya kayak gitu. Oke, jadi setelah dari sini Dari sini udah dicacah-cacah dengan udah mesin cuma dicacah. 5 menit berarti? betul 5 menit kita pindah lagi ke Oke. sebelah dapur sih sebenarnya. Kita bisa langsung proses. Tapi Bang, saat ini saya pengen lihat lagi dapurnya. Saya mau Silakan. lihat bagaimana masaknya sampai proses packagingnya, boleh nggak? Boleh banget. Nah, Silakan, Mbak. kita harus tahu segala satu detail teman-teman sekalian dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Kalau teman-teman pengen tahu gimana cara pengolahannya atau masaknya, ikutin saya terus. Saya kesana dulu. Oke, ikutin saya. Nah, sudah ada di sini teman-teman sekalian. Tadi Bang Adriannya nggak bisa nemenin karena ternyata dia ada acara. Ya sudahlah. Sekarang saya sudah ada di dapur nih kayaknya ya. Assalamualaikum Pak. Salam, Saya Oki Pak. Ini Pak Isra. Pak Isra. Ya. Oh. Selamat datang di dapur Riyad Akikah Uma. Dapur Riyad Akikah. Oke. Ini para chef-chefnya ya orang-orang Ya, yang masak. lagi persiapan masak. Kita dijamin keamanan serta higienitasnya sesuai standar hotel dan ISO 22000. Wow. Wow. Kan Iya. nggak semua orang punya Iya, begitu. begitu kita ya? Kita Dengan sudah standar ISO begitu. sertifikasi, ya. Salah satu contohnya ini open berteknologi buatan Jerman, ya. Dengan alat ini, selama ini kita buat sate atau berproduksi sate 1000 tusuk dengan 20 orang. Hanya dengan alat ini cukup dengan 10 menit setara sudah memproduksi sate 1000 Wow. porsi. Itu Ya. maksudnya di Tentunya- fungsinya apa tuh? Tentunya nggak pakai pisut lagi, ya. Oh. Di open sehingga matangnya merata, tidak ada bau, tidak ada gosong, tidak ada arang yang nempel di permukaan, Wow. sehingga nyaman untuk dikonsumsi. Alhamdulillah dengan alat ini kita bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak dan cepat. Dan merata tadi Dan ya. merata tadi. Terus ada apa lagi Pak? Di Kemudian sini, kita Pak? ada steamer di sini. Dengan steamer ini pakai untuk membuat atau mengolah nasi. Dalam 1 jam bisa memasak beras dalam jumlah 50 kg. Wow. Sehingga benar-benar bisa cepat untuk memproduksi masakan. Oke. Baik. Udah gitu kayak bersih banget ya Pak. Ya, maksudnya tempat-tempatnya juga bersih. Ya. Kita selalu jaga ini kebersihan dan higienitasnya. Jadi membuat orang-orang merasa nyaman dan merasa aman lah ya kalau Baik, Mak. misalnya akikah di sini. Oke Pak, saat ini saya mau menuju ke tempat packaging Monggo Pak. karena saya mau lihat bagaimana packaging dari Riyad Akikah ini. Ikuti terus perjalanan saya. Makasih ya Pak. Ya.
Ini adalah tempat packaging Riyad Akikoh. Ayah bunda bisa lihat sendiri, semua pengerjaan dilakukan dengan higienis dan juga dilengkapi dengan alat pelindung diri. Bagi ayah bunda bisa langsung datang ke Greenhouse Riyad Akikoh, atau yang tidak mau repot bisa langsung menghubungi customer service Riyad Akikoh. Nah teman-teman semua, tadi saya udah lihat kandangnya, saya juga udah lihat tempat pemotongannya, saya juga udah lihat bagaimana tadi dapurnya bersih banget teman-teman sekalian dan packagingnya. Dan sekarang saya di tempat customer service-nya yang cantik-cantik ini, yang gantung-gantung di sebelah sana, dan mereka semuanya ramah-ramah banget. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, gak usah pusing, gak usah bingung, kalau mau akikoh langsung aja ke Riyad Akikoh. Salam sayang dari saya dan dari Riyad Akikoh. Assalamualaikum. Riyad Akikoh, syar'i, amanah, profesional.